Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi wal maratib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul masyariqi wal maghrib. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilal a'ajimi wal a'arib. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manaqib amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak al-ayah. Hadratal mukarramin, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul fadilah wal karamah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Bapak Haji Khailid SAG MPDI. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Kota Cirebon, Bapak Haji Selamat SAG MPDI. Nah, kalau di kelompok pengurus At-Taqwa ada tambahannya Selamat Widodo. Para kasih, bapak-bapak, kepala madrasah, ibu-ibu, guru, rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saya perhatikan itu di masyarakat ada beberapa perkembangan. Yang pertama, dulu itu orang murni mengadakan maulidan dengan membaca kitab Barzanji, Burdah, Zibah, Syaraful Anam, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga maulidan satu paket dengan haul. Nah, hari ini kita maulidan satu paket dengan memperingati haul para pahlawan kita yang gugur, kebetulan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saya nggak tahu cara agama ini termasuk mengada-ngada atau enggak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin. Pak Kepala yang saya hormati, Bapak para kasih dan Bapak Ibu semua, mohon maaf
saya berdiri di sini karena dicubit Pak Kasubag. Andai kan tidak dicubit Pak Kasubag, saya nggak berani berdiri di sini. Karena ada senior saya Kang Wasi di sini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa bersama-sama menyelenggarakan peringatan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita semua hakikatnya ketika kita mau menyelenggarakan peringatan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita syukuran, itu setidaknya ada dua hal. Syukuran yang pertama, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukuran yang kedua, memperingati hari kesaktian Pancasila. Cuma bisa dipaketkan dengan marhaban. Lah, penyelenggaraan kegiatan itu bisa dikatakan sebagai peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW. Yang pertama, bisa nggak lama, paling 10 menit ya. Yang pertama itu harus anak jabulani. Ini demo ada jaburannya. Silakan nanti demo ke Pak Kasubag. Jadi yang pertama, ciri khas yang pertama, kegiatan itu bisa disebut dengan kegiatan peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW. Itu yang pertama harus ada jaburan. Kenapa harus ada jaburannya? Karena anak jaburannya ini isyarat. Tahu nggak jaburan? Isyarat dari kita bersedekah. Isyarat dari kita berbagi makanan kepada para tetangga, para saudara hadirin dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, mengapa demikian? Iya, kakeknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya siapa Bu? Kakeknya baginda Rasul namanya siapa Bu? Satu. Sambil nunggu jaburan dari Pak Kasubag ya dia. Itu kakeknya baginda Rasul yang bernama Abdul Muthalib. Saking senangnya lahir seorang cucu, ya, karena sebelumnya itu ditinggal wafat oleh putranya yaitu Abdullah. Dalam masa-masa kesedihan tersebut lahirlah seorang cucu yang kemudian hari dinamai dengan nama Muhammad. Itu saking syukurnya, saking bahagia dan senangnya, beliau itu akhirnya nyembelih unta, tonggo-tonggo diundang, wabah suruh datang ke rumah, terus dikasih hidangan dengan daging unta. Isyarat syukuran kepada Allah Subhanahu. Maka tadi saya tanyakan, syarat yang pertama harus ada jaburan. Cuma pertanyaannya, jaburannya ada dagingnya belum? Oh, yang pertama. Yang kedua, ya, dalam Ad-Duru'ul Mani'ah wal Barahinus Sati'ah itu dikatakan, seyogyanya ketika seseorang itu menyelenggarakan kegiatan Maulid Rasul Muhammad SAW, di situ dibacakan apa? Sirah Nabawiyah. Dibacakan secara singkat sejarah kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini tadi ibu-ibu ini grup apa arahnya? Arahnya grup apa? Ini kan membaca Al-Barzanji, ini membaca sejarah Kanjeng Nabi. Ya. Membaca sejarah Kanjeng Nabi mulai dari lahir, termasuk di dalamnya diciptakan tentang akhlaknya baginda Rasulullah SAW.
Cuma karena semuanya pada ngantuk, jadi dipaham. Semuanya pada ngantuk, dipaham bahwa yang dibacakan itu adalah sejarah Kanjeng. Sehingga apa? Sayyidina Ali mengatakan, wa kana sababan li qiraati sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Jika kita hadir di suatu majlis, di situ kemudian dibacakan sirah nabawiyah sejarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sejarah baginda Rasulullah SAW dan menjadi sebab tumbuhnya mahabbah muli iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu menjadi sababiyah la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Yang pertama, insya Allah meninggal dalam keadaan membawa iman, dan besok pada hari kiamat di akhirat nanti kita masuk surga bighairi hisab. Jaburan oleh masuk surga tanpa hisab, mati dalam keadaan husnul. Terakhir nah itu ya, sudah dirasa di kamuasi. Yang terakhir, nah ini yang terakhir yang perlu diperhatikan semua ini, ya. Kegiatan bisa dikatakan sebagai kegiatan Maulidur Rasul Muhammad SAW, ya. Tadi jaburan di sana, insya Allah nanti datang Bu, kasih kebunnya. Ya. Sirah Nabawiyah sudah dibacakan tadi bersamaan dengan bacaan-bacaan sholawat dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah ono amplop ini. Ya, ono amplop. Amplop BS akeh ya. Para jamaah dimuliakan Allah. Artinya apa begini? Kita harus bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, bukan hanya manfaat dari sisi. Wah, gara-gara amplop. Gara-gara amplop. Kaya-kaya enggak direstui Mbak Asubah lah. Masalah amplop ini. Padahal itu syarat yang ketiga, Pak. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan peringatan Maulidur Rasul Muhammad SAW ini kita bisa mendapatkan manfaat, bukan hanya manfaat dalam masalah kehidupan di dunia, tapi manfaat bagi kita semua, terutama adalah manfaat batinnya. Ibu, kita hari ini sebagai umat Rasulullah SAW, yang mana hari ini kita sebagai umat Rasulullah, kita dituntut ataupun diperintahkan untuk bermahabbah kepada Rasulullah. Sementara orang yang kita mahabbai itu jaraknya jauh sekali dengan kita. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu orang yang sehari-hari kumpul dengan Rasulullah, ya. Sholat bareng, ngaji bareng, taklim bareng, bahkan mungkin mangan bareng dengan Rasulullah. Sehingga mereka itu secara langsung bisa melihat sosok baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kalau secara tiba-tiba dan otomatis muncul rasa mahabbah, itu sangat wajar sekali, karena tiap hari bergaul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu, melihat langsung. Lah kita hari ini sebagai umat Kanjeng Nabi hidup jauh jaraknya ratusan tahun dengan Kanjeng Nabi, tapi kita disuruh bermahabbah kepada beliau. Maka hal seperti itu kan gak gampang ya dia. Ibarat kata, ya, waktu ibu berjodoh sama bapak, ketika waktu itu ketemu dewek dengan dijodohkan, kira-kira perasaannya itu beda gak Bu?
Pada baik. Berarti loro rabi. Kang siji rabi nemu dhewe, kang siji rabi dijodohke. Alhamdulillah. Perasaan itu beda antara yang nemu dhewe dengan yang dijodohkan tapi sebelumnya belum ketemu. Kalau yang nemu dhewe sebelum naik ke pelaminan sudah ada benih-benih cinta di antara mereka berdua. Sehingga ketika naik di pelaminan tinggal didorong rasa mata. Tapi yang kedua ini karena dijodohkan masing-masing di pondok, langsung kawin, langsung nikah, maka harus belajar untuk menumbuhkan rasa cinta. Lah kita pun juga sama. Karena jauh jaraknya dengan baginda Rasul, sementara kita harus dituntut untuk bermahabbah kepada Rasul, maka kita harus punya cara untuk menumbuhkan rasa mahabbah kepada Rasul. Apa salah satunya? Yaitu dengan peringatan-peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan hadir. Sehingga dengan demikian pelan-pelan tapi pasti rasa itu lama-lama akan tumbuh di dalam hati, dan rasa itu juga kemudian lama-lama akan ada secara rasikhah nempel di dalam hati kita semua. Karena persoalan hati itu adalah, karena persoalan rasa itu adalah persoalan hati, dan hati itu adalah tempatnya berbagai macam perasaan, benci, senang, bahagia, susah, sedih, semuanya campur aduk di dalam hati kita semua. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah SWT, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena memang saya dicubit Pak Kasubag, bukan apa-apa ya. Dicubit Pak Kasubag, disuruh untuk berdiri di sini. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua atau tidak ya. Tapi karena saya takziman kepada beliau. Ya. Takzim kepada beliau berdua, Pak Kepala dan juga Pak Kasubag, yang mudah-mudahan dengan rasa takzim itu kita semua bisa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Afamikum min wajhatul khatam ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.